Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Tidak lupa kita untuk bersyukur kepada Allah taala yang telah memberikan banyak kenikmatan, kebaikan, kemudahan sehingga kita bisa berjumpa, berkumpul kembali pada pagi yang cerah ini dalam rangka menuntut ilmu agama Islam, dalam rangka tafaqquh fiddin. Itu senantiasa kita ingatkan di awal muhadarah kita agar datangnya kita ke majelis ilmu itu memang untuk menuntut ilmu, bukan untuk sekedar bertemu, berjumpa atau mengobrol. Itu nanti otomatis lah ya. Tapi niat kita, tujuan kita yang intinya adalah untuk menuntut ilmu agama Islam yang merupakan kewajiban yang Allah wajibkan. Yang kedua, sholawat beserta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat yang mengikuti agama beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak, dan semoga kita semua juga termasuk di dalamnya. Amin. Para jamaah rahimani Allah wa iyyakunna, kita akan masuk pada kitab yang baru, buku yang baru, judulnya Ashrun Mujibatun Lin Najati. 10 perkara, 10 jalan, 10 faktor menggapai keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Dan ini penulisnya sama dengan penulis buku-buku atau kitab yang kita bahas, kita kaji 2 kali atau 3 kali atau 3 kitab yang sudah kita kaji. Siapa nama penulisnya? Asy-Syaikh saya sinten? Wah, jenengan maos flyernya mboten. Wah, saya siapa ini? Penulisnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr atau Syekh Abdul Razak. Beliau seorang ulama Madinah. Bapaknya juga ulama kota Madinah yang sangat luar biasa. Hafizahumullahu ta'ala. Dan memang Syekh Abdul Razak beliau memiliki kitab-kitab atau kutayib, buku-buku kecil yang ringkas seperti ini dan sangat bagus sekali. 10 gitu ya.
Bagaimana buku terakhir yang kita bahas tentang apa? 10 yang terakhir apa? 10 amalan yang pahalanya senantiasa mengalir meskipun setelah meninggal dunia. Yang sebelumnya 10 kiat menggapai istiqomah. Yang ini 10 jalan menuju keselamatan. Nah, langsung kita baca mukadimah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi wa khalilihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Dan itu saya sudah mengirim ya tadi pagi mendadak tadi lewat Pak Oni, saya kirim terjemahnya. Sudah dapat nomor dereng jenengan? Bisa diminta ke Pak Oni ya. Maksudnya istri beliau bisa mengkoordinir. Ada terjemahan dari teman saya. Fa'inal abdal muwaffaqa yajtahidu fi islahi nafsihi wa tazkiyatiha wa najatiha fid dunya wal akhirah minas sururi wal mahalik. Sesungguhnya seorang hamba yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, seorang hamba, dia pasti berusaha untuk memperbaiki dirinya, mensucikan dirinya, dan berusaha menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhirat dari berbagai macam keburukan dan kehancuran kebinasaan. Otomatis seorang itu dia ingin mencari keselamatan, mencari kebahagiaan, berusaha untuk dijauhkan dari keburukan di dunia dan juga di akhirat. Fahada matlabun azimun wa ghayatun jalilatun syamara ilaihal mu'minun. Dan ini merupakan cita-cita yang agung, harapan yang besar yang diinginkan oleh orang-orang beriman. Wa syaghala balahum tafakkuru fi amri najatihim. Sehingga pikiran mereka orang-orang beriman itu tersibukkan dengan bagaimana caranya supaya selamat di dunia dan juga di akhirat. Wal bahthu anil mujibatil lati fiha fauzuhum wa salamatuhum. Dan mereka berusaha keras untuk mencari jalan-jalan, faktor-faktor yang bisa menyelamatkan mereka, yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi mereka. Hatta inna hadal hamma warada ala khairi hadil ummah ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa humul khulafa'us salasatul awailu radhiyallahu anhum. Sampai-sampai perhatian akan hal ini, yakni berusaha untuk mencari keselamatan di dunia dan di akhirat, ini pun juga didapatkan pula pada orang-orang terbaik setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, pada khulafa'ur rasyidun, 4 khalifah yang sangat mulia. Siapa yang pertama? Khalifah yang mulia pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua sinten? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga siapa? Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Yang keempat Aliun ibnu Abi Thalibin radhiyallahu anhu. Mereka orang-orang yang terbaik setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan kisahnya sangat luar biasa. Mereka pun juga terpikirkan, bahkan pikiran mereka sibuk dengan hal ini, bagaimana caranya mendapatkan keselamatan di dunia terlebih di akhirat. Fa'an Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qala, dari sahabat
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, baina ana jalisun fi zilli utulin minal atami marra alayya Umaru radhiyallahu anhu. Suatu hari saya pernah duduk bernaung di salah satu benteng. Kemudian tiba-tiba Umar bin Khattab melewati saya. Saya bernaung di situ, diam duduk. Umar melewati saya. Fasallama alayya. Kemudian Umar mengucapkan salam kepadaku. Falam asy'ur annahu marra wala sallama. Saya tidak merasa, tidak sadar kalau Umar itu lewat kemudian mengucapkan salam kepada saya, kepada Utsman. Beliau cerita, fantalaqa Umaru radhiyallahu anhu hatta dakhala ala Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar berlalu lewat begitu saja dan Umar menjumpai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Kemudian Umar bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, ma yu'jibuka anni marartu ala Utsmana fasallamtu alaihi falam yarudda alayya salam. Umar bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum, apakah engkau heran? Engkau heran apa tidak? Saya ini barusan melewati Utsman. Kemudian saya mengucapkan salam kepada Utsman, tapi dia tidak menjawab salam saya. Gimana ini? Ada apa ini? Kok salam saya tidak dijawab? Fa'aqbala huwa wa Abu Bakrin fi wilayati Abu Bakrin radhiyallahu anhu hatta sallama alayya jami'an. Maka Abu Bakar dan Umar yang pada waktu itu merupakan Abu Bakar pemimpinnya. Pada waktu itu zamannya Abu Bakar, Rasulullah sudah meninggal dunia. Dan khalifah pada waktu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Umar dan Abu Bakar mendatangi Utsman, menjumpai Utsman. Kemudian berkata, Abu Bakar ngomong pada Utsman, ja'ani akhuka Umar. Ini Umar saudaramu mendatangiku. Fadzakara annahu marra alaika fasallama falam tarudda alayya falam tarudda alaihi salam. Umar bercerita, dia katanya melewatimu wahai Utsman, kemudian mengucapkan salam, tapi engkau tidak menjawab salamnya. Famalladhi hamalaka ala hadha. Apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Fakultu, maka Utsman bercerita, wallahi ma sya'artu annaka mararta bi wala salamta. Demi Allah, saya tidak sadar kalau engkau wahai Utsman lewat di depan saya dan saya tidak tahu, tidak sadar kalau engkau mengucapkan salam kepadaku. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Abu Bakar mengatakan, shadaqa Utsman wa qad syaghalaka an dzalika amrun. Utsman berkata jujur. Berarti ini ada sesuatu yang dipikirkan oleh Utsman. Sampai-sampai ada temannya lewat mengucapkan salam tidak sadar. Biasanya kondisi kita juga seperti itu. Mungkin mboten. Kalau mikir utang, maksudnya mungkin mikir suaminya, ini jadi kurang konsen. Jadi mikir suaminya mboten tapi jarang. Ini Utsman bin Affan ada sesuatu yang dipikirkan. Abu Bakar tahu. Ini jujur Utsman. Yani tidak mungkin sengaja melakukan seperti itu. Tidak mungkin Utsman membiarkan Umar lewat salam kemudian tidak dijawab, tidak mungkin itu ya. Ini Utsman berkata jujur. Hanya saja dia itu
Ya, ada sesuatu yang dipikirkan. Maka Utsman mengatakan, fakultu ajal, wah betul. Memang ada sesuatu yang saya pikirkan, ada yang mengganggu pikiran saya. Qala dikatakan, apa itu? Apa yang mengganggu pikiranmu? Faqala Utsmanu radhiyallahu anhu. Maka Utsman beliau menjawab, tawaffallahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mewafatkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam qabla an nas'alahu an najati hadal amri, sebelum saya bertanya tentang jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, Abu Bakar langsung menjawab, qad sa'altuhu andalika, saya sudah tanya kepada Rasulullah tentang jalan-jalan yang mengantarkan kepada keselamatan dunia akhirat. Qala, maka Utsman mengatakan, fakumtu ilaihi fakultu lahu bi abi anta wa ummi anta ahaqqu biha. Maka Utsman langsung berdiri dan langsung menghampiri Abu Bakar dan berkata dengan perkataan yang menegaskan, saya menebusmu dengan bapak dan ibuku. Engkau memang orang yang sangat berhak, wahai Abu Bakar. Yani enggak ada sesuatu yang terlewat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau Abu Bakar mengatakan, qultu ya Rasulullah, ma najatu hadal amri, apa faktor jalan untuk selamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, man qabila minnil kalimatallati aratu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najatun. Barang siapa yang dia menerima sebuah kalimat, yang kalimat itu ketika saya tawarkan kepada pamanku, ternyata pamanku menolaknya, maka barang siapa yang dia mau menerima kalimat tersebut, maka dia pasti akan mendapatkan keselamatan. Kalimat nopo kira-kira niki? Rasul pernah menawarkan kalimat ini kepada pamannya, kemudian ditolak oleh pamannya. Pamannya kira-kira sopo niki? Pamannya siapa? Abu Thalib. Kalimat yang ditawarkan kalimat apa? Kalimatut tauhid. Naam. Faman ta'ammala fi hadhil qissatil azimati alima anna amron najati amrun azimun hatta innahu la yahumu wa yashghalu balal mu'minina shadiqin. Barang siapa yang mencermati kisah yang mulia ini, maka dia pasti akan mengetahui bahwasanya jalan keselamatan itu suatu yang sangat agung, sangat besar sekali. Buktinya sampai-sampai sekelas sahabat yang jujur, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sampai kepikiran dan sampai tidak sadar, tidak ngeh ketika ada Umar lewat di depannya dan mengucapkan salam kepadanya, sampai tidak sadar. Ini karena terpikirkan bagaimana ya caranya supaya kita selamat dunia akhirat. Fahada Utsman radhiyallahu anhu ahammahu amrun najati ma'a qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wa Utsmanu fil jannah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau tetap kepikiran bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Padahal Rasulullah telah mengabarkan wa Utsmanu fil jannah. Utsman tempatnya di surga. Wajib kita yakini
Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mereka di surga. Kepastian. Kalau ada dalilnya yang rinci, yang menyebutkan nama, maka kita imani seperti itu secara langsung, secara pasti. Adapun kalau dalilnya umum, maka kita bisa mengatakan secara umum. Maksudnya orang-orang yang beriman, dia masuk surga. Orang beriman masuk surga, semuanya secara umum. Meskipun nantinya bisa jadi masuk neraka dulu. Tapi bisa jadi ketika dia ternyata zahirnya mukmin, hatinya munafik, naudzubillah min dzalik, dia neraka kekal. Tapi secara umum seperti itu. Adapun ketika ada dalil yang khusus seperti ini, maka kita imani Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka semua berada di dalam surga. Wa jaa an Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu annahu kana fi baitihi wa inda zaujihi fabaka. Abdullah bin Rawahah, beliau pernah suatu hari ketika bersama dengan istrinya, beliau tiba-tiba menangis. Laki-laki, kemudian seorang bapak-bapak menangis. Boleh nomboten? Ya boleh mawon. Bukan cengeng atau apa, ini kekeliruan. Menangis karena Allah Subhanahu wa taala itu harus kita usahakan. Jangan sampai mata kita ini kering dari tangisan dosa-dosa kita, maksiat kita, karena tidak pernah mengingat Allah taala, naudzubillah min dzalik. Justru bagaimana caranya kita berusaha menangis? Coba kita ingat-ingat dosa maksiat yang pernah kita lakukan. Kenapa anak-anak saya ini misalnya loh ya, kenapa anak saya ini enggak manut-manut? Kenapa anak saya disuruh sholat ini sudah 100-200 kali kok tetap? Kenapa ini putri saya pakai kaos kaki nggak mau misalnya loh ya? Jangan-jangan ada dosa kita yang belum kita tobati. Karena dosa itu berpengaruh. Dosa itu berpengaruh terutama terhadap keluarga. Tidaklah ada masalah pada keluarga kecuali salah satu di antara suami istri berbuat dosa, salah satu di antara suami atau istri berbuat dosa dan dia belum tobat. Bisa suaminya atau istrinya atau keduanya, muncul masalah nggak selesai-selesai. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik dan memudahkan seluruh urusan kita. Ini Abdullah bin Rawahah, beliau ketika bersama istrinya tiba-tiba menangis. Maka istrinya bertanya, "Maladzi abakaka?" Apa yang menjadikan engkau menangis, wahai suamiku? Qala, "Zakartu qaulallahi ta'ala." Saya mengingat firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya menyebutkan, membaca firman Allah taala, menangis. Dan ini yang sangat bagus sekali. Menangis karena ayat Al-Qur'anul Karim disebutkan tentang kenikmatan surga, merasa kurang pantas atau belum pantas ketika diwafatkan sekarang. Ini pantasnya ini cocoknya masuk mana ini kira-kira gitu ya. Kalau diwafatkan sekarang. Menangis ketika membaca ayat Al-Qur'anul Karim. Dan dia ayatnya tentang azab neraka. Kayaknya kok saya pantas masuk neraka. Meskipun kita berlindung dari neraka karena dosa yang sangat banyak sekali. Setiap hari, setiap waktu. Kurang istighfar. Tentu ini menangisnya karena tahu maknanya. Bukan sekedar lantunan iramanya. Keliru. Kekeliruan. Kekeliruan. Beda air mata yang menetes karena mengingat Allah Ta'ala, mengetahui maknanya, dengan air mata yang menetes karena mendapatkan harta dan dunia. Karena menangis juga bisa dibayar, bisa nemboten dibayar untuk menangis, bisa. Maka sebuah ungkapan seperti itu ada ya? Enggak bisa. Ini menangisnya karena mengetahui maknanya, kandungannya. Tidak mesti benar. Mohon maaf, kajian-kajian yang mereka menjadikan jamaahnya sekedar menangis. Tidak mesti benar. Bukan ukuran kebenaran. Ketika jamaahnya menangis terseduh-seduh,
ketika mendengarkan kajiannya. Yang menjadi ukuran kebenaran adalah apa yang disampaikan, materinya. Al-Quran dan Sunnah yang dipahami dengan pemahaman sahabat, itu ukurannya. Jamaahnya sedikit atau banyak, tidak ada urusan sama sekali dengan sukses atau tidak sukses dakwahnya ustadz tersebut atau guru tersebut atau syekh tersebut. Ketika disampaikan Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang baik, cara yang sopan, yang lemah lembut, selesai perkara, dakwahnya sukses. Sebagaimana para rasul, para nabi nantinya juga ketika di hari kiamat ada mereka yang rombongannya sedikit, tidak sampai 10, ada yang rombongannya cuma 2, ada rombongannya 1 jamaahnya, ada yang nggak punya jamaah. Apakah salah dakwahnya para nabi tersebut? Jawabnya tidak, karena materinya disampaikan benar, materi disampaikan Al-Quran dan Sunnah, dipahami dengan pemahaman sahabat, maka itu sudah kesuksesan. Kita berharap, ya seperti saya juga berharap supaya bisa dipahami dengan baik apa yang kita sampaikan. Tapi ketika tidak mau memahami bahkan menentang dakwah ini, maka tidak akan memadorotkan kajian kita. Tidak mengapa, kita tidak fokus pertama untuk mencari kuantitas, tidak. Meskipun kita tetap mencari kuantitas, ya monggo semuanya, ya, diminta untuk hadir jamaah siapapun, ya siapapun, kaum muslimin wal muslimat siapapun kita dakwai. Tapi kita tidak hanya fokus pada kuantitas, tapi kita fokus pada kualitas. Itulah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, yang fokus pada kualitas duluan sebelum kuantitas. Banyaknya jamaah kita juga berharap semoga mereka paham agama Islam, mengerti dengan baik tuntunan syariat Islam, tapi itu bukan yang menjadi goal tujuan dakwah kita. Tujuannya adalah fokus pada kualitas, kemudian kuantitasnya dengan kualitas tetap terjaga. Ketika Abdullah bin Rawahah membaca Al-Quranul Karim, wa im minkum illa wariduha, tidaklah di antara kalian pasti akan masuk neraka. Kana ala rabbika hatmam maqdiyah, dan hal tersebut merupakan sebuah kepastian. Hal tersebut adalah merupakan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru zalimina fiha jithiya. Dan kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan meninggalkan orang-orang yang zalim di dalam neraka, ya, dalam keadaan berlutut. Fala adri a'anju minha amla. Abdullah mengatakan, saya nggak tahu apakah saya selamat atau saya tidak selamat. Ayat seperti ini yang menjadikan beliau menangis. Bukan pada, mohon maaf, sekedar iramanya, sekedar nada pembacaannya, tapi poinnya adalah pada maknanya, makna ayatnya, makna kandungannya, konsekuensinya. Begitu kan makna dari tadabbur. Makna dari tadabbur, yaitu dari makna Al-Qur'annya. Allah Ta'ala berfirman, seluruh kalian akan masuk neraka, dan itu merupakan kepastian, kecuali orang yang kita selamatkan, mereka orang yang bertakwa, yang akan masuk surga, tidak masuk neraka. Dan kami akan meninggalkan orang yang zalim berada di neraka dalam kondisi berlutut. Dan beliau Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, beliau merasa, saya nggak tahu, saya ini termasuk dari orang-orang yang selamat bertakwa atau termasuk golongan orang-orang yang masuk neraka. Itu yang menjadikan air mata beliau menetes. Dan seperti ini hal yang kita butuhkan gitu loh. Jangan sampai kita ini nggak pernah nangis sama sekali. Maksudnya nangis karena seperti ini ya, menangis karena Allah Ta'ala. Menangis karena Allah Ta'ala, bukan nangis karena yang lain ya. Nangis karena yang lain ya, orang itu biasanya ketika ngulek brambang brambangnya ditangisi, diulek. Tapi menangis karena Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang kita butuhkan. Kapan terakhir kali kita menangis karena Allah Subhanahu wa taala? Fa idza kanat hadhihi halu sabiqin al-awwalin minas sahabah fil ba'thi an mujibatin najati fid darain. Kalau seperti ini kondisi orang-orang asabiqun al-awwalun dari sahabat yang mereka senantiasa berusaha keras untuk mencari jalan keselamatan di dunia dan di akhirat, wahum qad busyiru bidukhulil jannah. Padahal sahabat secara umum mereka dijamin oleh Allah taala masuk surga. Fa kaifal halu biman ba'dahum? Bagaimana kondisi kita orang-orang yang datang setelah mereka? Mereka padahal orang-orang yang sudah dijamin surga, tapi masih fokus beribadah pada Allah Ta'ala, mencari jalan keselamatan. Khawatir dirinya nggak selamat masuk neraka. Bagaimana kondisi kita gitu loh ya. Harusnya kita ini lebih takut lagi dengan neraka dan lebih banyak ibadahnya dan lebih keras mencari jalan keselamatan. Maksudnya gitu. Wa hadhihi risalatun mujazatun harastu fiha alal isyarati ila asrati umurin tu'addu min abrazil umuril azimah allati tahsulu bihan najatu lil abdi. Dan ini ada sebuah risalah yang ringkas, buku yang ringkas yang saya isyaratkan ada 10 perkara yang termasuk ya, perkara yang besar yang bisa mengantarkan hamba ke dalam keselamatan dunia dan akhirat. Hariyun bikulli muslimin an yajtahida fi ta'allumiha wal amali biha wa suluki masalikiha wa ta'limiha liman yastati'u min ahlihi wa ikhwanihi. Dan ini sangat cocok, sangat pantas bagi seluruh muslim muslimah untuk bersungguh-sungguh mempelajarinya, mengamalkannya, menjalankannya, mengajarkannya sesuai dengan kemampuannya kepada keluarganya dan kepada saudara-saudaranya, liyafuza bin najati fid dunya wa yaumal qiyamah, agar dia mendapatkan kebahagiaan, kemenangan di dunia dan di akhirat, wa yazfara bis sa'adatil abadiyati fi jannatin naim, dan semoga dia bisa mendapatkan kemenangan dengan mendapatkan surga naim kelak di akhirat. Fa inna da'watal ibadi ila najati wa tamhida turukiha wa tazkira bimujibatiha hadayun qaimun wa sunnatun mahdiyatun. Dan sesungguhnya mengajak hamba, mengajak orang-orang menuju keselamatan dan menjelaskan jalannya dan mengingatkan mereka ada jalan-jalan untuk mendapatkan keselamatan dunia akhirat, ini merupakan hidayah yang sempurna dan sunnah Rasul yang sudah lama ada. Kama ja'a fil Qur'an, sebagaimana telah datang dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Ta'ala berfirman, wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Wahai kaumku, bagaimana kalian ini? Saya mengajak kalian menuju keselamatan, kok malah kalian mengajak saya ke dalam neraka. Para nabi mereka mengajak umatnya untuk menggapai keselamatan dunia akhirat, tetapi umatnya malah mengajak nabinya menuju ke neraka, wal iyadu billah. Juga ada syair mabalu dini katardo antu dan nisahu wasau buka dahro magsulun minad danasi. Apakah engkau ridho mengotori agamamu sementara bajumu senantiasa dibersihkan? Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Engkau berharap keselamatan tapi tidak mau menempuh jalannya. Sesungguhnya perahu itu tidak akan mungkin berlayar di atas daratan. Orang-orang yang dia mengharapkan keselamatan
kebahagiaan di dunia, di akhirat, tapi tidak mau menjalankan sholat, tidak mau puasa, tidak mau berzakat, tidak mau menutup aurat, pengennya mengikuti nafsunya begitu saja. Ini sama dengan kapal yang berlayar di atas daratan. Tidak akan mungkin bisa mendapatkan keselamatan, kebahagiaan tanpa usaha, tidak bisa. Justru sebaliknya, sesuatu yang besar itu bisa diraih hanya dengan usaha yang besar. Dan kita, cita-cita besar kita memasuki surga Allah Ta'ala, yang ini merupakan kenikmatan yang paling besar, yang paling agung, kenikmatan yang tidak pernah terbesit dalam kepala kita, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga kita, kenikmatan yang selamanya. Ini memang butuh effort, usaha yang sangat besar. Nggih napa mboten? Makanya kita ngaji, kita duduk, kita sholat, menutup aurat. Jenengan menutup aurat, saya menutup aurat, semuanya itu sebagai bukti supaya kita ini ada catatan baiknya gitu loh ya. Ada catatan baiknya. Supaya kita menjadi orang-orang yang memang pantas dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Meskipun tidak ada orang yang dia masuk surga karena amal ibadahnya tidak ada sama sekali. Tidak ada orang masuk surga disebabkan amal ibadahnya, tidak ada. Orang masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan perhatikan, senantiasa orang itu diantara dua hal. Yang pertama, karunia dan rahmat Allah. Yang kedua, keadilan Allah Ta'ala. Kayaknya pernah saya sampaikan ya. Orang yang dia mendapatkan azab, maka dia mendapatkan keadilan dari Allah Ta'ala. Allah Maha Adil. Kalau orang dia mendapatkan kebaikan, bisa menjalankan sholat, bisa beribadah, bisa menuntut ilmu, dia mendapatkan karunia keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang namanya kezaliman dari Allah Ta'ala. Tidak ada. Makanya orang ketika dia masuk surga bukan karena amal ibadahnya, tapi karena rahmatnya Allah, karena karunia Allah, karena Allah yang memasukkannya dalam surga, karena Allah Maha Baik. Karena kalau sekedar balasan, maka orang harusnya dia masuk surga sesuai dengan amalnya berapa tahun di dunia. Orang misalnya dia beramal 70 tahun, katakanlah dia 70 tahun full beramal. Kalau dia melakukan dosa sudah ditobati misalnya, maka dia harusnya masuk surga juga 70 tahun. Dia beramal 70 tahun. Masuk surga 70 tahun. Adil? Ini pun masih belum adil. Kenapa? Karena yang menolong dia, membantu dia, memberikan taufik kepada dia untuk bisa beramal, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Allah masih diganjar lagi, diberikan pahala kebaikan. Ini bukan adil lagi, tapi ini karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami nggih maksudnya? Kita ibadah ini karena dengan taufik pertolongan Allah. Kalau nggak ditolong Allah nggak mungkin bisa. Apalagi kita ibadah ada pahalanya lagi. Ini bukti ibadah itu kebutuhan kita. Lebih butuh kepada ibadah kita semua daripada kebutuhan kita kepada makan minum. Lebih besar kebutuhan kita kepada ibadah. Dan orang ketika beribadah diberikan pahala lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berlipat ganda. Itu bukti Allah tidak butuh ibadah dari kita. Kalau Allah butuh, tidak perlu diberi.
Kalau diberikan pahala, Allah kayaknya jadi rugi. Sudah ibadah, diberikan pahala lagi. Menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada hambanya, siapapun dan apapun. Maka orang dia bisa merendahkan sombongnya, menghilangkan ujubnya. Apa yang mau disombongkan, apa yang mau dibanggakan dari dirinya. Kita ini tidak lain tidak bukan hanyalah la haula wala quwata illa billah. Ini ucapan yang semoga senantiasa kita ingat. Ketika kita selesai melakukan kebaikan, ketika kita mendapatkan kebaikan, atau kita bisa terhindarkan dari masalah, musibah, cobaan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan untuk mendapatkan kebaikan kecuali pertolongan dari Allah Ta'ala. Tidak ada kemampuan untuk menolak bahaya kecuali itu juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanyalah seperti itu. Maka seorang yang dia ada kesombongan, ujub dalam dirinya, segera diingat-ingat ucapan la haula wala quwata illa billah. Oh ya, saya ini tidak bisa mendapatkan kebaikan, tidak bisa menolak bahaya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia merendah. Memang hakikatnya seperti itu. Kita hanyalah mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Kemudian fa innallaha azza wa jalla nahaja lil abdi tariqan najati wa fataha lahu abwabaha. Dan Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada hamba tentang jalan keselamatan, dan Allah telah membuka pintu-pintunya. Wa arrafahu turuqa tahsilis sa'adah, dan Allah telah memperkenalkan jalan-jalan yang banyak yang bisa mengantarkan ke dalam kebahagiaan. Wa a'tahu asbabaha, dan Allah Ta'ala telah memberikan sebab-sebabnya untuk mendapatkan keselamatan. Wa haddarahu min wabali ma'siyatihi, dan Allah Ta'ala telah mewanti-wanti agar manusia menjauhi keburukan maksiat. Wa ashadahu ala nafsihi wa ala ghairihi su'maha wa iqabaha, dan Allah telah mempersaksikan kepada dirinya sendiri dan kepada selainnya tentang kemalangan balasan yang buruk, balasan yang besar bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dan juga ada syair yang lain, wa hasartahu taqaddal umru wan saramat sa'atuhu baina zullil ajzi wal kasali. Alangkah ruginya orang yang umurnya berlalu sia-sia, waktunya habis untuk mengeluh dan bermalas-malasan. Wal qaumu qad akhadu darban najati wa qad saru ilal matlabil a'la ala mahali. Sementara orang lain terus berjalan maju menuju keselamatan dan impian cita-cita yang tinggi. Ada orang-orang yang mereka malas-malasan, merugi. Dan orang-orang mereka ada yang terus berjalan maju untuk menggapai cita-citanya, mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Wa sallallahu wa sallama baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Telah selesai muqaddimahnya. Muqaddimahnya selesai, belum ngambil satu ini. Kitab ini membahas tentang 10 jalan menuju keselamatan. Berarti ada 10 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bertauhid dan ikhlas dalam beragama. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, takut dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, menjaga lisan. Yang kelima, menyelamatkan diri dari fitnah. Yang keenam, memperbanyak doa dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh,
banyak taubat dan istighfar. Yang kedelapan, mewaspadai ujub, bangga diri dan sombong. Yang kesembilan, mengingat hari perhitungan dan persidangan di hadapan Allah Ta'ala. Yang kesepuluh, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Itu 10 ringkasan jalan menuju keselamatan. Kita ambil yang satu sebisanya. Mu'alif mengatakan rahimahullahu ta'ala, al-mujibul awal, jalan yang pertama, faktor yang pertama untuk menggapai keselamatan, tauhidullahi azza wa jalla wa ikhlasu dini lahu, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala dan beragama juga dengan ikhlas. Fa'adamu asbabin najati yaumal qiyamah bal la najata illa bihi. Sebab terbesar untuk mendapatkan keselamatan pada hari kiamat, bahkan tidak mungkin ada keselamatan kecuali dengan hal ini, tauhidullahi azza wa jalla wa ikhlasu dini lahu, mengikhlaskan, mentauhidkan Allah Ta'ala dan ikhlas dalam beragama. Wa taqaddama fil qissatil azimati sabiqah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah berlalu kisah yang barusan kita bacakan. Rasulullah bersabda, man qabila minil kalimatal lati aradu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najatun. Barang siapa yang dia mau menerima sebuah kalimat yang saya tawarkan kepada paman saya, kemudian paman saya menolaknya, barang siapa yang menerima kalimat ini, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Wal muradu bil kalimati kalimatut tauhid la ilaha illallah. Dan makna dari kalimat ini maksudnya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Apa? Tidak ada? Napa salah satu mungkin jangan keroyokan nggih. Malah kemerungsung suaranya. Salah satu mungkin agak keras. La ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Ta'ala. Sudah lewat ya pelajarannya. Dan jangan lupa loh ya. Rukunnya ada berapa rukunnya? Rukun la ilaha illallah. Ada berapa? Rukun la ilaha illallah ada dua, betul. Yang pertama, an-nafyu, menafikan seluruh sembahan selain Allah. Betul. Yang kedua? Yang kedua? Yang kedua apa? Al-isbat, menetapkan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. An-nafyu pada kata la ilaha. An-nafyu, rukun yang pertama. Rukun kedua al-isbat pada kata illallah. Kita tiadakan, kita hilangkan, kita hapuskan seluruh sesembahan apapun dan siapapun selain Allah Ta'ala. Baru kita tetapkan satu ilah, satu sesembahan yang berhak disembah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaisal muradu an yatalaffaza bihal insanu fahasbu. Maksudnya tidak hanya seorang melafadzkan la ilaha illallah kemudian cukup. Bukan seperti itu maksudnya. Wa innamal muradu tahqiqu ma dalat alaihi min ikhlasid dini lillahi azza wa jalla
wa ifradihi bil ibadah. Tapi maksudnya adalah merealisasikan konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah berupa mengesahkan ibadah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka la ilaha illallah merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan keselamatan. Jalan keselamatan pertama haruslah melewati gerbang la ilaha illallah. Tidak ada keselamatan kalau dia tidak punya keyakinan dalam hatinya kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, yang pertama kali disebutkan adalah tauhid, karena ini sesuatu yang paling penting. Kalau tidak ada tauhid maka tidak selamat, gitu loh. Fatauhidu huwal ghayatul lati khalaqallahu al-khalqa li ajliha wa aujadahum li tahqiqiha. Kama qala azza wa jalla wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tauhid ini merupakan tujuan diciptakannya hamba, diciptakannya manusia. Maka seorang dia harus tahu supaya dia mengetahui saya ini diciptakan untuk apa. Apakah sekedar untuk mencari makanan dan minuman? Apakah sekedar untuk menikah kemudian memiliki anak, kemudian bisa jalan-jalan? Jawabnya bukan itu. Tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan utamanya jangan sampai meleset kita ini, gitu loh. Yang ini itu dilakukan semua. Tujuan utama penciptaan manusia malah ditinggalkan. Ini kan keliru besar, gitu. Ini kan keliru besar. Kita diciptakan bukan untuk makan, bukan untuk minum. Itu mengikuti, itu konsekuensi makhluk hidup ya, dia makan, dia minum. Tapi tujuan utamanya kita diciptakan adalah agar kita mengesahkan Allah Ta'ala dalam hal ibadah, agar kita menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah yang lain, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah Ta'ala Rabbmu telah berikrar, telah menetapkan janganlah engkau beribadah, janganlah engkau menyembah kecuali hanya kepadanya. Allah juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Ta'ala ikhlas dalam beragama. Fa asasun najati wal falahi yaumal qiyamati tauhidullah wa hadhihi najatul hasilah bitauhidi ala nau'aini. Maka pondasi keselamatan dan kebahagiaan hari kiamat adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dampak dari keselamatan orang yang bertauhid itu ada dua. Dampak baik, efeknya orang yang bertauhid itu ada dua. Yang pertama, najatun min dukhulin nar. Selamat dari masuk neraka. Artinya dia tidak masuk neraka sama sekali, langsung masuk surga. Semoga Allah Ta'ala masukkan kita dalam surganya tanpa azab, tanpa hisab. Fal mar'u in kana muhaqqiqan li tauhidi tahqiqan kamilan fa innahu lan yadkhulan nar. Seorang apabila dia mempraktekkan tauhid dengan konsekuensinya yang sempurna, tauhidnya sempurna, maka dia tidak akan masuk neraka. Bal yakunu dukhuluhu lil jannati dukhulan awwaliyan biduni hisabin wala azabin. Bahkan dia masuk surga itu urutan yang pertama tanpa hisab, tanpa azab. Ini tingkatan yang paling pertama, nomor satu. Orang yang bertauhid
dan tauhidnya sempurna, tidak bercampur dengan kesyirikan. Kalau dengan maksiat bisa jadi, siapa manusia yang nggak bermaksiat, gitu kan, ya? Tapi orang ini dia tidak melakukan kesyirikan sama sekali. Kalaupun seandainya pernah melakukan kesyirikan, dia sudah tobat dari maksiat syirik tersebut dan dia sudah meninggalkannya. Mungkin saja, bisa jadi di antara kita pernah melakukan kesyirikan. Anak kecil itu biasanya dipakaikan gelang pawitra. Gelang pawitra ngertos napa mboten panjenengan? Mboten. Gelang nopo namanya itu ya? Yang dari Mbah Dukun itu gelang nopo nih? Gelang nopo? Enggak dengar saya. Gelang nopo jenenge nih? Napa? Napa? Gelang, kalung, di kaki, di perut kadang ada gitu. Wah, ini sing jawab iya banter iki kayaknya biasa praktek. Tahu lah minimal. Tapi sudah tobat ya sekarang ya. Itu kan termasuk kesyirikan. Dia tujuannya kan jimat itu untuk melindungi si jabang bayi. Istilahnya tolak balak lah gitu nggih. Nah, itu termasuk kesyirikan. Ini orang yang bertauhid ini punya tauhid yang sempurna, tidak bercampur dengan kesyirikan-kesyirikan apapun. Dia tidak meyakini baiknya anak burung hantu ya misalnya. Burung alap-alap, burung apalah ya, yang dia berada di sekitar rumahnya atau di atas genteng rumahnya. Wah, ini tanda keburukan misalnya. Tidak seperti itu dia. Dia tidak meyakini wah ini angka 13 sial. Dia tidak meyakini wah nabrak kucing alamat. Dia tidak meyakini wah ini surau ini. Tidak boleh ada hajatan dan semisalnya. Wah, dia tidak meyakini wah ini nikah, anak saya mau nikah tapi arahnya ngalor ngulon. Ada nggak ini? Wah ini mau nikah tapi netonnya, wetonnya ini angkanya 15, angkanya 17, angkanya 35, tanda kecelakaan, kebinasaan, gak sukses dan lain sebagainya. Dia tidak punya keyakinan seperti itu. Ini keyakinan-keyakinan yang keliru, yang menyimpang. Tidak sesuai dengan akidah Rasulullah. Orang ini yang dia bertauhid sempurna, maksudnya adalah orang yang benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini benda-benda sesuatu bisa mendatangkan kebaikan ataupun menolak keburukan. Ini tidak boleh. Dan seorang kalau dia meyakini benda-benda entah dinamakan jimat, pelet dan yang semisalnya bentuknya gelang, raja, entah yang ditempel di dinding, di tembok atau ditaruh di dompet, bulu perindu, kol buntet, semar mesem, udah kok ngerti kabeh. Dia tidak meyakini hal tersebut mendatangkan kebaikan atau menolak madorot. Dan orang yang menggunakan menggantungkan tamimah, dia hukumnya dua. Yang pertama, dia jatuh dalam syirik kecil. Apabila misalnya gelang tadi, gelang, dia meyakini bahwasanya yang mendatangkan kebaikan atau menolak balak, menolak bahaya sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi gelang ini adalah sebab. Dia meyakini yang memberikan kebaikan, yang menolak kebaikan hanyalah Allah taala. Tapi dia meyakini benda ini, gelang ini hanyalah sebab perantara saja. Dia meyakini seperti itu, dia jatuh dalam syirik kecil. Syirik kecil lebih besar daripada dosa besar. Bisa menghapuskan pahala yang berkait dengan ibadah yang sedang dia lakukan. Yang kedua, hukumnya bisa jadi dia jatuh pada syirik besar dan dia keluar dari Islam.
apabila dia meyakini bahwasanya benda tersebut dengan sendirinya bisa mendatangkan kebaikan atau menolak bahaya. Gelang bisa mendatangkan kebaikan atau bisa menolak bahaya. Pring petuk, ngertos mboten? Bambu ketemu, bambu petuk, mboten ngertos? Ngertos nggih? Pring petuk diyakini dia bisa mendatangkan kebaikan atau menolak bahaya dengan sendirinya. Maka dia telah jatuh dalam syirik besar. Kenapa? Karena yang bisa mendatangkan kebaikan dan menolak bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Masa dia mensekutukan Allah dengan bambu? Dia mensekutukan Allah dengan angka 13. Dia mensekutukan Allah taala dengan kol buntet. Tahu kol ya? Ya buntet kayak batu gitu. Masa dia menyekutukan Allah, zat yang maha mulia yang berada di atas arsy, dengan makhluknya benda-benda yang lemah seperti ini? Maka dia jatuh dalam syirik besar kalau dia yakini benda itu dengan sendirinya bisa mendatangkan kebaikan atau bisa menolak bahaya. Dia jatuh dalam syirik besar. Meskipun Allahu alam, rata-rata masyarakat ya mereka jatuhnya dalam syirik kecil. Mereka yakini yang mendatangkan kebaikan, menolak bala adalah Allah. Tapi benda-benda tersebut hanyalah menjadi sebab dan perantara. Itu saja sudah keliru, itu tetap keliru. Keris, pedang dan lain sebagainya lah ya, itu tetap keliru, itu tetap dia jatuh dalam syirik kecil terlarang. Yang kedua, sedikit kita tambahkan kemudian sudah sedikit. Wasani, ini tadi masih ada dampak kalau orang dia bertauhid, kebaikan yang dia dapatkan ada dua. Yang pertama, keselamatan dari masuk neraka, berarti dia tidak masuk neraka sama sekali, langsung masuk surga. Yang kedua, najatun minal khuludi finnar, dia selamat tidak kekal di dalam neraka. Wa hadza fi man lam yukammil tauhid wa lam yutammimhu bal waqa'at minhu jumlatun minal ma'asi wa kaba'iri dzunub ad'afat imanahu wa tauhidahu. Yang kedua, dia masuk neraka tapi tidak kekal. Ini juga karena tauhid yang tertanam dalam hatinya. Ini bagi orang yang tauhidnya tidak sempurna. Siapa orang yang tauhidnya tidak sempurna? Dia adalah orang yang ketika meninggal dunia, dia itu membawa dosa besar yang belum ditobati. Meninggal dunia tapi urung bayar utang. Nggak mau bayar, meninggal dunia padahal dia dulu pernah berdusta, belum tobat. Meninggal dunia dalam keadaan berdurhaka pada orang tua, belum tobat. Meninggal dunia dalam keadaan ribanya, belum tobat. Maka dia meninggal dunia dalam kondisi tidak sempurna imannya, karena dia melakukan kemaksiatan dan maksiat itu bisa mengurangi keimanan. Maksiat itu bisa mengurangi keimanan. Dengan seperti itu, maka dia berhak dimasukkan ke dalam neraka, tapi karena punya iman, punya tauhid, tidak kekal. Fa inna tauhida sayunjihi minal khuludi finnar tsumma yakunu ma'aluhu ilal jannah. Maka tauhid akan menyelamatkannya dari kekalnya dia di azab di neraka. Akhirnya dia nanti akan masuk surga juga. Tapi jangan punya cita-cita, nggak apa-apa masuk nopo surga atau neraka, nggak apa-apa masuk neraka dulu. Naudzubillahi min dzalik. Kok cita-cita nggak apa-apa itu loh masuk neraka? Ya jelas bahaya. Apa gak bahaya ini? Jelas bahaya. Orang yang seperti ini perlu di cross check ini. Coba itu dibawakan lilin. Saya sudah pernah katakan, dibawakan lilin, dinyalakan lilinnya, kemudian coba jari kelingkingnya dibakar di atas nyala api lilin selama 5 detik saja. Selama 5 detik, jangan 1 menit, 5 detik saja jari kelingkingnya dibakar di atas lilin. Pasti 100% manusia
nggak akan ada yang kuat seperti ini. Apalagi azab dalam neraka, ini apinya bukan sekedar api lilin. Bahan 7 kali, 70 kali api dunia. Katakanlah api dunia paling panas matahari. Kalau ada 70 kayak apa rasanya? Kemudian yang dibakar bukan hanya jari kelingkingnya, tapi seluruh badannya nyemplung. Seluruh badannya nyemplung di azab di neraka. Kemudian bukan hanya 5 detik, apalagi hitungannya berbeda. Kalau hanya 1 jam saja hancur, binasa, lenyap. Apinya sangat luar biasa panas. Maka tidak boleh seorang dia mengatakan nggak apa-apa wes, biasa-biasa aja Islamnya. Masuk neraka dulu ya nggak apa-apa lah, nanti kan akhirnya juga masuk surga lah. Jangan. Kita ini diperintah Rasulullah untuk bercita-cita masuk surga Firdaus pertama kali. Tidak ada perintah nggak apa-apa kalian berislamnya biasa aja lah. Gegam erat, gigit sunahku kata Rasulullah. Motivasinya itu senantiasa motivasi kebaikan, bukan nggak apa-apa masuk neraka, nggak apa-apa maksiat, nggak apa-apa ya dia berdosa dulu. Tidak, segera tobat, segera perbaiki diri, segera kembali kepada Allah Ta'ala. Tidak ada dalam Islam untuk kita ini nggak apa-apa ya, berada dalam kemaksiatan. Tidak ada. Justru menunda-nunda tobat merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segera seorang itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Ini sama, saya panjenengan banyak bertobat istighfar pada Allah Ta'ala setiap hari, ya setiap hari. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya bismillah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya langsung izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.